berapa? 50. Diambil dari sini. 50 pengalinya berapa? 12. Yang pertama itu 400 kali 13. Kali terakhir, kemudian kalau kurang diambilkan dari yang sebelumnya, dari bulan Agustus. Banyaknya 50, kemudian harga satuannya 12. Sehingga diperoleh 5.200 ditambah dengan 600. Totalnya adalah 5.800. Ini adalah ending inventory-nya. Tadi sudah diketahui di soal adalah 450. Kemudian cost of goods available for sale. Barang yang tersedia dijual, total nilai persediaannya berapa? Barang yang tersedia dijual 12.000. Kemudian dikurangi dengan ending inventory, ya kan? Ending inventory-nya berapa? 5.800 yang kita hitungi. Maka sisanya adalah cost of goods sold atau cost atas barang yang sudah terjual. Artinya 5.800 ini adalah yang tersisa di gudang. Berarti lainnya kemana? Ya terjual. Selain hilang ya maksudnya. Asumsinya seperti itu. Sehingga ketika kita bisa menghitung berapakah cost of goods sold. Ya. Bagaimanakah kalau kita menggunakan metode LIFO? Kalau kita menggunakan metode LIFO, kebalik. Kalau tadi penjualannya urut dari atas ke bawah, jadi persediaan akhirnya itu akan selalu dari pembelian terakhir. Kalau kurang berarti dari pembelian sebelumnya. Jadi pasti dari, kalau FIFO dari November 27, kemudian kalau kurang berarti sisanya sebagian dari pembelian tanggal 24. Tetapi kalau LIFO, last in first out, justru alurnya itu dari bawah ke atas. Jadi yang persediaan terakhirnya itu adalah dari pembelian awal atau persediaan awal 100. Kalau kurang diambilkan dari berikutnya. Kalau kurang lagi diambilkan sebagian dari sisanya yang tanggal 24. Oke, kita lihat. Jadi kalau LIFO last in first out itu adalah persediaan akhir terdiri dari apa saja? Dari dari persediaan awal 100 dikali 10 1000. Kemudian kurang, iya dong, karena baru 100. Tadi persediaan akhirnya berapa? 450. Oke, kita ambilkan lagi dari tanggal 15 April. Ini yang akan jadi persediaan. Ini bicara soal cost-nya ya. Berapa? 200 kali 11. Oke, 2200. Masih kurang lagi. Oke, diambilkan 150 dari pembelian tanggal 24. 150 kali 12. Jadilah 1.800. Sehingga total unitnya adalah 450 dan total cost-nya adalah 5.000. Kemudian cara ngitungnya sama, dikurangi ending inventory yang kita hitung 5.000 ini kita masukkan di sini, sehingga cost of goods sold-nya adalah 7.000, yaitu berasal dari good available for sale, artinya seluruh persediaan yang kita punya dikurangi dengan persediaan yang masih tersedia di gudang, dapatlah barang yang terjual, alias cost of goods sold sebesar 7.000. Gitu. Jadi kalau Vivo itu jualnya dari atas ke bawah, jadi ending inventory-nya adalah yang paling akhir gitu ya. Ya kalau kurang berarti ngambil dari sebelumnya. Tapi kalau LIFO justru yang terjual itu, yang dijual itu dari bawah ke atas gitu ya. Dari yang terakhir dulu gitu. Lagi persediaan akhirnya berarti justru dari yang awal gitu ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kalau menggunakan average itu adalah rata-rata. Oke, rata-rata. Ini kurang dari 1 menit, nanti akan mati gitu ya. Oke, rata-rata. Nah, kalau rata-rata ini, ya berarti rata-rata, berarti dibagi rata, yes. Sehingga perhitungannya adalah totalnya kemudian dibagi unit. Total cost dibagi unit. Nah, informasinya sama seperti tadi, total cost-nya berapa? 12.000. Seluruh total unitnya berapa? 1.000. Maka cost per unitnya adalah 12, yaitu 12.000 dibagi 1.000. Kemudian
persediaan akhirnya berapa? 450. Unit cost-nya dari perhitungan ini 12. 450 kali 12 sama dengan 5.400. Inilah ending inventory. Sudah. Jauh lebih mudah gitu ya. Ini kalau average cost. Kita lanjutkan. Nah, untuk average cost. Nah, ini tadi saya ulangi untuk metode rata-rata atau average. Ini justru lebih simpel ketika kita mau menghitung berapakah persediaan akhirnya. Karena kalau menggunakan metode rata-rata adalah total cost-nya, total cost kemudian kita bagi dengan total unit. Namanya juga rata-rata. Total cost-nya 12.000 dibagi 1.000. Sehingga kita peroleh cost per unitnya atau cost per satuannya berapa? Cost-nya adalah 12. Nah, persediaan akhirnya 450 yang kita peroleh dari informasi di soal. Kita kalikan dengan 12, dapatlah 5.400. Kemudian barang yang tersedia dijual adalah 12.000. Kemudian dikurangi dengan ending inventory yang sudah kita hitung ini adalah 5.400. Dapatlah cost of goods sold atau cost atas barang yang terjual sebesar 6.400. Hasilnya beda-beda Pak. Ya, untuk perbedaan metode antara FIFO, LIFO, average itu dan specific identification beda. Konteks. Nah, maka kemudian dampak dari perbedaan metode ketiga metode ini yang paling umum dipakai gitu ya. Itu apa saja sih? Yaitu ketika kita menggunakan metode FIFO, coba perhatikan dari sisi net income alias laba. Oh, nggak usah deh. Kita lihat dari gross profitnya saja dulu. Kalau untuk gross profitnya, metode FIFO itu paling besar di antara metode LIFO maupun average dari sini gross profitnya. Dengan asumsi kalau FIFO pada saat terjadi inflasi, jadi setiap setiap periodenya, setiap kali pembelian harganya makin lama makin naik, maka metode FIFO gross profitnya akan tinggi. Efek dari gross profit yang tinggi, maka dengan asumsi operating expense, income tax dan seterusnya itu proporsional atau operating expense-nya tetap, maka laba bersihnya juga pasti lebih tinggi. Tapi nanti terbalik ketika kondisinya itu adalah deflasi atau mengalami penguatan, justru ketika pembeliannya itu makin lama makin lebih murah, nanti di LIFO akan jadi lebih tinggi labanya. Kalau ini kan semuanya kondisinya adalah inflasi. Jadi pembelian pertama lebih murah dan pembelian kedua lebih mahal, pembelian ketiga lebih mahal lagi. Kalau kondisinya seperti itu, FIFO paling tinggi. Sedangkan average cost, dia namanya aja average, ya di tengah-tengah di antara FIFO dan LIFO dari sisi laba. Yang lainnya adalah tetap. Pengaruhnya dari mana? Karena dari ending inventory. Kalau untuk FIFO, ending inventory-nya adalah sebesar 5.800. Kalau ending inventory-nya ini lebih besar, maka cost of goods sold-nya jadi lebih kecil. Kalau cost of goods sold-nya lebih kecil, berarti laba kotornya akan jadi lebih besar. Tetapi sebaliknya, kalau LIFO, ending inventory-nya lebih kecil, sehingga cost of goods sold-nya besar. Kalau cost of goods sold-nya besar, sales dikurangi cost of goods sold, gitu ya, maka labanya jadi lebih rendah. Besar dikurangi ini ya sama ya 18.500, di pengurangnya makin besar maka laba kotornya kecil. Tapi kalau pengurangnya kecil maka laba kotornya jadi besar. Hasil labanya lebih tinggi. Tapi kalau rata-rata ya sama juga. Ketika ending inventory-nya itu lebih rendah, maka cost of goods sold-nya akan jadi lebih besar. Maka laba kotornya juga lebih kecil. Karena rumusnya adalah sales revenue dikurangi dengan cost of goods sold, gitu ya. Itu laba kotor. Kemudian laba bersihnya juga akan berpengaruh sama. Oke, itu
efeknya di income statement. Nah, kemudian penyajian untuk persediaan. Persediaan ini adalah aset. Sehingga nanti penyajiannya adalah di balance sheet atau di neraca gitu. Nah, manfaatnya apa? Major advantage dari FIFO method adalah pada periode inflasi ini saya jelaskan tadi. Cost yang dialokasikan pada ending inventory akan menjadi ya approximate their current cost ya bagaimana dengan kondisi sekarang. Tetapi kelemahan dari LIFO method adalah pada periode inflasi, cost yang dialokasikan pada ending inventory akan menjadi understate. Gitu ya. Understate itu menjadi terlalu rendah. Gitu. Tax effect ya sama aja untuk kedua inventory dan di net income akan menjadi lebih tinggi ketika menggunakan FIFO. Kalau FIFO pajaknya jelas lebih tinggi karena apa? Laba sebelum pajaknya saja sudah tinggi sehingga proporsional. Kalau LIFO memang income tax-nya lebih rendah, tapi laba bersihnya juga lebih rendah, sama aja. Oke, nah inventory costing ini yang paling penting tadi yang saya sampaikan bahwa haruslah konsisten, nggak boleh kita ganti-ganti, nggak boleh. Kalau harus berganti berarti nanti kemudian perhitungannya menyesuaikan lagi. Itu. Nah, meskipun konsisten pada periode, perusahaan juga harus ya kemungkinan bisa mengganti inventory costingnya. Boleh, boleh. Tapi nggak boleh tiap bulan ganti. Kemudian, nah ini pertanyaannya mana ini? Cost flow method yang sering digunakan often parallel dengan actual physical method yang seringnya adalah paralel sesuai dengan physical flow dari merchandise adalah FIFO, average gross profit. Mana? FIFO. Awalnya flow. Pada periode inflasi, cost flow method yang menghasilkan loss income tax. Tadi barusan dibahas. FIFO. Karena FIFO laba kotornya tinggi, karena dia proporsional ya jadi pajaknya juga lebih tinggi. Oke, ada pertanyaan. Oke, kita bahas ini sedikit terus habis itu ya kita tanya. Nah, perhitungan akuntansi yang dilakukan oleh Somway AG ya, mengimplementasikan bahwa data sebagai berikut. Terdapat data beginning inventory adalah 4.000 dengan unit cost-nya $3, kemudian pembelian lagi 6.000 unit dengan cost per unitnya adalah $4, sedangkan pada periode berikutnya adalah dijual 7.000 unit dengan cost atau harga jual memang bukan cost tapi harga jual selling price-nya adalah 12. Maka tentukan cost of goods sold selama periode menggunakan periodic inventory system. Kalau kita menggunakan FIFO, kalau menggunakan LIFO, dan average cost atau rata-rata. Kalau periodic berarti bagaimana? Cost of good available for sale-nya berapa? 4.000 kali 3, 6.000 kali 4 dijumlahkan. Itu adalah cost of good available for sale. Dapatlah 36.000. Kemudian ending inventory. Karena terjual 7.000, kemudian unitnya adalah 10.000, 4 ditambah 6 kan 4.000 tambah 6.000, 10.000. Ya, 10.000. Maka ending inventory-nya pastilah 3.000. Kok tahu, Pak? 10.000 yang terjual 7.000. 10.000 dikurangi 7.000 sama dengan 3.000. Oke, 3.000 unit. Maka kemudian kalau kita menggunakan FIFO, first in first out, ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Maka persediaan akhir pastilah berasal dari pembelian yang kedua. Kalau ini ada persediaan yang awal, ini ada pembelian lagi, maka pasti dari pembelian yang berikutnya. Yang terakhir, pembelian terakhir.
3.000 unit. Ya sudah, tinggal 3.000 unit. Berarti kan dari sini dikalikan dengan 4. Itulah ending inventory. Ending inventory, maka 36.000 kemudian dikurangi dengan ending inventory-nya berapa? 3.000, ya kan, 3.000. Ini ya, 3.000 dikalikan dengan 4, ini adalah dari pembelian yang terakhir, sama dengan 24.000. 3 kali 4, 12.000. Ini 36.000 dikurangi 12.000, sisanya adalah 24.000. Kalau LIFO terbalik ya, pasti berasal dari persediaan awal. Kalau FIFO itu dari atas ke bawah, tapi kalau LIFO dari bawah ke atas, yang dijual yang bawah dulu baru ke yang sebelumnya. Jadi persediaan akhir akan berasal dari persediaan awal atau pembelian yang pertama kali. Itu. Berarti 3.000, nanti 36.000 dikurangi dengan 3.000 dikalikan dengan cost per unitnya adalah 3 yang berasal dari pembelian. Kalau di sini persediaan awal. 3.000 dikali 3, 9.000. 36.000 dikurangi 9.000 adalah 27.000. Kalau rata-rata, nah kalau rata-rata berarti ini kan 3, 4 ya. Jadi totalnya itu kan 36.000. 36.000 dibagi dengan 10.000. Berarti 3.600 cost per unit. Ya kan? Yaitu 4.000 dikali 3 ditambah 6.000 dikali 4 dibagi 10.000. Dapatlah alias 36.000 dibagi 10.000. Dapatlah 3,6 dolar gitu ya. 3,6 dolar, maka persediaan akhirnya berapa? 3.000. Berarti 3.000 kita kalikan dengan 3,6 untuk persediaan akhirnya, sehingga cost of goods sold-nya adalah 25